Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Armanda, NIM 2022 11021. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi tanah dan air yang ada di perkebunan kelapa sawit. Dan ini adalah contohnya. Di sini terdapat hutan konservasi. Di sini terdapat teras kontur dan ada sempadan sungai juga, ada lorak dan titik tanam. Nah, untuk penjelasannya akan dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konservasi tanah dan air yang ada di perkebunan kelapa sawit. Salah satunya yaitu yang ditunjukkan oleh tanda panah, itu adalah hutan konservasi. Hutan konservasi adalah hutan yang berfungsi untuk menjaga serta melindungi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. Hutan konservasi ini dilindungi oleh negara. Kenapa? Yaitu karena difungsikan untuk melindungi flora dan fauna dari ancaman kerusakan, kelangkaan atau deforestasi, sehingga fungsi hutan tersebut tetap terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya terdapat teras kontur, yang mana pembuatan teras ini dimaksudkan untuk mengubah permukaan tanah yang miring menjadi bertingkat-tingkat untuk mengurangi kecepatan aliran permukaan dan menahan serta menampung agar lebih banyak air yang meresap ke dalam tanah, serta mengurangi bahaya erosi, memudahkan pemeliharaan dan panen, menghindari hilangnya pupuk karena erosi, dan mengurangi proses produksi, terutama berondolan. Adapun gambar berikut adalah contoh dari pada teras kontur, yang mana syarat dalam pembuatan teras kontur ini adalah kemiringan lereng lahan yaitu 20 derajat. Namun apabila kemiringan lereng lebih dari 30 derajat, maka tidak dapat dibuat kontur atau tidak dapat dijadikan sebagai lahan perkebunan. Lalu yang kedua yaitu posisi tanah atau tanaman mengikuti teras. Yang ketiga, jarak antar teras kontur minimum 7 meter dan maksimum yaitu 12 meter. Kemudian pada bibir teras yang telah saya tandai yaitu bulatan. Nah, di situ ditanami tanaman kacang-kacangan, yang mana tanaman kacang-kacangan ini berfungsi untuk menahan atau memperkuat tanah di bibir teras agar tidak memudah tererosi. Dan pada tepi kanan teras dibuat parit kecil agar air langsung mengalir ke bagian bawah teras. Selanjutnya terdapat sempadan sungai, yang mana sempadan sungai ini adalah tumbuhan berupa pepohonan atau rembukan dan semak-semak atau campuran berbagai bentuk dan jenis yang ditanam sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, yang mana pada tepi kiri dan kanan sungai tidak ditanami kelapa sawit di sekitaran sungai dengan jarak yaitu 50 meter dari sungai agar tidak terjadinya endapan di sungai. Fungsi dari sempadan sungai ini yang pertama yaitu menjaga kelestarian fungsi sungai dengan cara menahan atau menangkap tanah yang tererosi serta unsur-unsur hara dan bahan kimia termasuk pestisida yang terbawa dari lahan di kiri dan kanan sungai agar tidak sampai masuk ke sungai. Yang kedua, menstabilkan tebing sungai, dan yang ketiga yaitu mendinginkan air sungai yang menciptakan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan berbagai jenis binatang air. Selanjutnya terdapat LCC atau tanaman penutup tanah, yaitu tanaman atau tumbuhan yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi
atau untuk memperbaiki sifat kimia dan sifat fisik tanah. Fungsi dari tanaman penutup tanah ini adalah untuk menahan atau mengurangi daya perusak butiran air hujan. Lalu yang kedua yaitu menekan pertumbuhan gulma. Yang ketiga menambah bahan organik tanah melalui bahan, ranting, dan daun mati yang jatuh. Yang keempat meningkatkan kandungan nitrogen. Dan yang kelima adalah meningkatkan laju infiltrasi. Pada gambar di atas, penanaman LCC itu menggunakan sistem compressed band, yang mana campuran kacangan Pereira javanica dan Colophonium muconoides ditanam sebanyak 3 jalur dengan jarak antar jalur yaitu 30 cm, dilakukan di tengah gawangan yang tidak ada rumpukan. Selanjutnya terdapat parit. Terdapat beberapa jenis parit yang ada di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama yaitu outlet drain, merupakan parit yang mengumpulkan air dari main drain dan mengalirkannya keluar batas atau boundary kebun. Di beberapa kebun dengan sistem drainase yang sederhana, tidak memerlukan outlet drain yang panjang. Untuk ukuran outlet drain ini yaitu 4x4 x 3 meter, disesuaikan dengan kebutuhan debit air di lapangan. Selanjutnya ada main drain, merupakan parit yang mengumpulkan air dari collection drain dan membawanya ke outlet drain. Untuk ukurannya yaitu 4x4 x 3 meter, disesuaikan dengan kondisi lapangan. Selanjutnya ada collection drain, merupakan parit yang mengumpulkan air dari subsidiary atau flat drain dengan ukuran yaitu 3x3 x 2,5 meter, disesuaikan dengan kondisi lapangan. Lalu yang keempat yaitu subsidiary atau flat drain, merupakan parit yang dibuat dari dalam blok searah dengan baris tanaman yang berfungsi untuk mengumpulkan air dari dalam blok dan membawanya ke collection drain. Untuk ukurannya yaitu 1x1 x 0,5 meter, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Untuk konservasi selanjutnya yaitu terdapat rora, yang mana rora ini adalah berfungsi untuk menampung air hujan serta air aliran permukaan atau runoff agar air tidak mengalir keluar blok dan terbuang begitu saja. Rora memiliki ukuran 3 x 0,8 x 0,8 meter. Galian rora diposisikan agar dapat memanen air yang mengalir di permukaan serta menampung serasa organik pada topsoil agar tidak terbawa keluar oleh erosi. Selanjutnya yaitu terdapat tapak timbun. Pembuatan tapak timbun bertujuan untuk menaikkan permukaan tanah pada piringan kelapa sawit. Tapak timbun diaplikasikan pada piringan kelapa sawit yang mengalami penurunan tanah sehingga akar terbuka. Akar yang terbuka tidak dapat menyerap unsur hara pada tanah. Selain pada penurunan tanah, tapak timbun juga diaplikasikan pada kondisi piringan yang tergenang air. Kondisi piringan yang tergenang akan mempersulit proses panen serta pemupukan. Selain itu, genangan dalam jangka waktu lama akan menyebabkan akar tanaman busuk sehingga menghambat pertumbuhan serta mengurangi produksi kelapa sawit. Tapak timbun dibuat dengan jari-jari 2 meter dari pangkal batang kelapa sawit. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, jari-jari tapak timbun yang dibuat lebih kecil dari yang seharusnya yaitu 1,5 meter. Dan konservasi yang terakhir yaitu pembuatan biopori pada perkebunan kelapa sawit. Lubang resapan biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air
dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Peningkatan daya resap air pada tanah dilakukan dengan membuat lubang pada tanah dan menimbunnya dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Sampah organik yang ditimbunkan pada lubang ini kemudian dapat menghidupi fauna tanah yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah yang disebut dengan biopori.